Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke materi ketiga yaitu query lanjutan. Pada mata kuliah basis data lanjut. Di sini saya Ahmad Teguh Salim dari kelas 2D3 ITB NRP 21031 21035 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OSIE. Oke, kita akan membahas pada materi ketiga yaitu query lanjutan. Silakan. Oke, kita akan mulai. Pertama, tujuan belajar kita yaitu dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat dia dapatkan nilai 0. Kemudian dapat menulis subquery dalam klausa from, dapat menggunakan scalar subquery dalam SQL, kemudian dapat menggambarkan tipe data persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. Keempat, yaitu dapat menulis subquery yang berkorelasi, kemudian melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi. Dapat menggunakan operator exist dan non-exist. Dan terakhir dapat menggunakan klausa with. Pokok bahasan subquery dan penggunaannya. Subquery dengan banyak kolom, kemudian pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa from, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunaannya, kemudian yang terakhir penggunaan query dengan klausa with. Pertama, pengenalan tabel yang digunakan pada pembahasan kali ini. Jadi ada 3 buah tabel yang digunakan masing-masing memiliki struktur sebagai berikut. Pertama, tabel departemen, kedua tabel employees, dan ketiga tabel job histories. Dan tabel departemen memiliki tabel seperti ini. Jadi memiliki 4 buah kolom atau atribut, yaitu pertama departemen ID, kemudian departemen name, kemudian yang ketiga itu manager ID, dan yang keempat adalah location ID. Departemen name sebagai primary key. Kemudian tabel kedua tabel employees memiliki hampir sama juga 4 kolom atau 4 atribut, 4 field. Yang pertama employee ID, first name, yang ketiga last name, dan 4 department ID. Employee ID sebagai primary key dan department ID sebagai foreign key. Kemudian tabel yang ketiga itu job history, memiliki 5, yaitu 5 kolom atau 5 field, yaitu employee ID, yang kedua start date atau start date, kemudian end date, keempat job ID, dan kelima department ID. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Tulisan subquery dalam command SQL yaitu seperti ini, yaitu select, from, dan where. Nampak pada gambar yaitu contoh subquery. Jadi dalam command where terdapat query lagi untuk mencari select list. Ya, contohkan terdapat dalam where terdapat query lagi, yaitu query select. Dan penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Jadi subquery digunakan untuk mengetahui atau menyelesaikan persoalan di mana tidak ada nilai yang diketahui. Oke, pada contoh penggunaan subquery, di sini terdapat select last name, from employees, where salary lebih dari query. Jadi kita akan mencari gaji pegawai yang lebih dari 10.500, dan angka 10.500 ini kan tidak diketahui sebelumnya, jadi kita harus menggunakan subquery untuk mengetahui nilai dari 10.500 dengan cara membuat query lagi
dengan menyeleksi dengan employee ID yang mempunyai ID 149. Kemudian query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Itu penjelasan dari query tadi. Jadi sebelumnya gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan ilustrasi gambar di atas nilai gaji pegawai 149 adalah 10.500. Dan pada untuk hasil query tadi menampilkan seperti yang ada di gambar. Jadi pegawai yang gajinya di atas gaji pegawai nomor 149 itu ada King, Kokchar, Dehan, Apel, Harstein, dan Higgins. Kemudian membanding kolom. Pada suatu subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai subquery multiple row dan multiple column. Contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Pada main query yaitu where manager ID department in. Jadi kita menggunakan pembandingan kolom dengan banyak baris dan menggunakan perintah in. Kemudian pembanding kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Kemudian pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Kemudian pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Berikut contoh perbandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 117 dan 174. Jadi query-nya seperti ini. Kita ada gambar. Jadi select employee ID, manager ID, dan department ID from employees where manager ID, department ID menggunakan perintah in yang di dalamnya yaitu query lagi atau subquery dengan menyeleksi select manager ID, department ID from employees where employees ID in yang terdapat pada 178 dan 174, dan employee ID tidak pada 178 dan 174. Pembanding tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang dimiliki nomor 174 dan atau 141. Jadi query-nya seperti pada gambar, yaitu pertama select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID in. Menggunakan query subquery lagi untuk mendapatkan manager ID manager ID dari tabel employees dengan nomor pegawai 174 dan 141, dan department ID pada subquery lagi menjadi select department ID from employees where employees ID in 174 dan 141. Kemudian statement lagi yaitu and employee ID not in 174 dan 141 atau 141. Query bisa diletakkan di dalam clause from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contoh menggunakan query dalam clause from, jadi seperti intinya di bawah ini itu kita akan membuat tabel baru yaitu atau tidak tabel main tapi tabel temporer untuk menyeleksi hasil tabel bikinan kita. Nah, untuk contoh yang di bawah ini pada clause from selain tabel employees yang dipakai acuan untuk select query, yaitu kita membuat
tabel temporer dengan select department ID, average salary, salah yang dialiaskan sebagai sal AVG, kemudian from employees di group by dengan department ID, dan dialiaskan sebagai tabel B. Oke. Selanjutnya query di atas menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat ia bekerja. Hasil dari query tadi yaitu seperti tampak pada gambar. Yang diselect adalah last name, salary, department ID, dan sal AVG atau salary average. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skala subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada pertama yaitu select statement atau klausa from dan where saja. Kedua, daftar value dari statement insert. Kemudian pada standar SQL 99, scalar subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Kemudian semua klausa dari select statement kecuali group by. Kemudian berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Kemudian yang di bawah itu berikut contoh penggunaan scalar subquery dalam klausa order by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama itu ambil baris dari outer query, kemudian jalankan. Pada proses jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Dan menggunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Kemudian dilakukan looping lagi ke proses ambil baris dari outer query dan seterusnya. Kemudian cara penulisan dari korelasi subquery. Jadi penulisan korelasi dari subquery yaitu select kolom yang diselect, kemudian from dari tabel yang diselect, kemudian tambahan outer, kemudian where pada klausa where kolom 1 operator select lagi dan outer berada pada di subquery. Contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang menghasilkan melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Jadi contoh subquery, korelasi subquery terdapat pada gambar yang di bawah. Kemudian berikutnya contoh lain dari korelasi subquery yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Query-nya seperti di bawah yaitu select employee ID, last name, job ID, from employees, kemudian where 2 kurang dari select count bintang atau select semua from job history, where employee ID sama dengan employee ID. Hasilnya sebagai berikut. Hasilnya nampak pada gambar. Yang diselect tadi adalah employee ID, last name, dan job ID. Kemudian korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris atau suatu tabel berdasarkan baris dari tabel lain. Korelasi seperti ini dinamakan dengan korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Korelasi update tampak pada contoh yaitu update tabel yang dialiaskan atau aliaskan dan set column sama dengan subquery lagi where-nya tapi menggunakan kolom yang dialiaskan. Dan lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambah satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Dengan perintah alter table employees add department name varchar 2 berarti berdata varchar 2 dengan jumlah
jumlah field yaitu 14. Departemen dengan menggunakan korelasi update. Update employees A, select department ID sama dengan subquery yaitu select department name from department D where department ID sama dengan D department ID. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Berikut ada contohnya. Itu contoh dari menghapus baris pada satu tabel berdasarkan baris dari tabel yang lain. Berikut ada contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang terdapat pada tabel employees history. Nah, pada gambar yaitu select delete employees A where employees ID sama dengan subquery lagi select employee ID from employee history where employee ID sama dengan employee ID. Penggunaan operation axis dan not axis. Operator axis dan not axis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai dengan false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator axis untuk mencari pegawai yang memiliki setidaknya satu orang bawahan, yaitu dengan menambahkan komen axis pada klausa where yang nampak pada gambar. Contoh. Yang menghasilkan query yang ada pada hasil ke bawah. Hasil pada gambar di bawah. Yaitu menampilkan employee ID, last name, job ID, dan department. Kemudian berikut contoh penggunaan operator non-axis untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Jadi query-nya seperti di bawah. Comment not axis berada pada klausa where yang nampak pada gambar pada contoh. Kemudian menghasilkan query yang yaitu department ID dan department name yang menghasilkan hanya satu data yaitu department ID 190 dengan nama departemen yaitu contracting. Yaitu selanjutnya yaitu penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dengan statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam konteks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam database temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Kemudian contoh penggunaan klausa with di bawah ini digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk setiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Jadi klausa with berada pada di atas yang nampak pada gambar. Nah, oke, kita masuk ke latihan soal. Soal utama yaitu buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Kita dengan satu query yaitu select class name, department ID, salary from employees where department ID atau salary in select department ID salary from employees where commission PCT is not known. Kemudian soal yang kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai memiliki allocation ID 1700. Oke, jadi query-nya seperti di bawah ini, yaitu select class name, department name, salary
from employees E dialihkan sebagai E, kemudian department dialihkan sebagai D, where di department ID sama dengan E department ID, and salary in select salary from employees, where department ID in select department ID from departments, where location ID sama dengan 1700. Jadi dapat dua subquery pada klausa N, yaitu salary in. Oke, selanjutnya buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji masuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai bernama Kokhar. Catatan, data Kokhar tidak ditampilkan pada hasil query. Oke, query-nya seperti bawah ini, yaitu select last name, hire date, dan salary from employees, where salary, commission, PCT in select salary, commission, PCT from employees, where last name sama dengan Kokhar and last name tidak sama dengan Kokhar. Dan soal selanjutnya itu buat query untuk menampilkan detail dari pegawai, nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawainya yang bertempat tinggal di kota yang nama di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Query seperti di bawah ini, yaitu select employee ID, last name from employees, employees dijoinkan dengan department using department ID, natural join location, where location city like T%. Kemudian selanjutnya itu buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Kemudian data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Unturutkan berdasarkan rata-rata gaji. Jadi query seperti ini, yaitu select A first name, A salary, A department, ID, B sal, AVG. Dan from employees A, dan buat tabel temporer dengan select department ID, AVG salary, sal yang dialihkan sebagai sal AVG, from employees group by department ID yang dialihkan sebagai B, where A department ID sama dengan B department ID, and A salary lebih besar dari B salary sal AVG. Kemudian diorder berdasarkan gaji rata-rata pegawai. Nah, kemudian tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor dengan cara itu cara pertama menggunakan operator not exist. Kemudian yang kedua, apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya, dan tidak bisa, mengapa? Jawab yaitu select employee ID A last name from employees A, where not exist select X atau semua from employees, where employee ID sama dengan A manager ID. Kemudian yang kedua yaitu select A employee ID A last name from employees, where employees ID not in select employee ID from employees, where manager ID sama dengan A manager ID. Jadi hasilnya dapat dicetakkan dengan not in, dan caranya sebagai pada cara query yang kedua. Dan selanjutnya itu buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat ia bekerja. Jamnya itu select A last name, A department ID, A salary, B sal AVG from employees, dan menggunakan tabel temporer lagi, yaitu select department ID, average salary, sal yang dihasilkan sebagai sal AVG from employees group by department ID, dan where A department ID sama dengan B department ID, and salary kurang dari sal AVG.
Kemudian buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega, teman, atau satu departemen di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Jadi query-nya menggunakan outer pada from, yaitu employees outer, yaitu pada klausa where tambahkan outer pada departemen ID. Nah, kemudian buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Catatan, gunakan scalar subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select. Query seperti di bawah, yaitu select employee ID, last name, from employees ID, employees, tabel employees, order by select department name, from department D, where department ID sampai dengan department ID. Kemudian buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut beri nama summary. Gunakan klausa with yang pada atas yaitu departemen as departemen total. Kemudian buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager, yaitu dari job ID sama dengan kode SA sama underscore man. Untuk urutkan berdasarkan jumlah gaji yang dari tinggi ke rendah, yaitu select last name, salary from employees, where salary lebih besar dari select maximum salary from employees, where job ID sama dengan kode SA underscore man, dan diurutkan berdasarkan order by sehari. Oke, sekian untuk materi ketiga, yaitu query lanjutan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.